Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Faktanya, hanya butuh 1 detik untuk mengubah perjalanan damai menjadi mimpi buruk yang mengguncang dunia. Dari tragedi Bintaro sampai Cicalengka, ratusan nyawa melayang dan dunia pun terdiam. Kali ini, kita akan bedah 10 tabrakan kereta paling fatal yang pernah terekam kamera ya. Udah penasaran? Hai aku Jenny, yuk kita bahas. Tragedi Lembah Anai. Setahun sebelum Indonesia merdeka, ternyata sejarah kelam kecelakaan kereta api udah ada di negara kita ya. Kejadiannya ada di Lembah Anai Padang Panjang atau tepatnya di hari Natal 25 Desember 1944. Bayangin aja ya, lagi momen Natal dan di tengah penjajahan Jepang, kereta api yang kondisinya tuh super sesak sama ratusan penumpang malah mengalami kecelakaan maut. Usut punya usut, ini bukan karena tabrakan ataupun disengaja. Tapi gara-gara jalur Lembah Anai itu curam banget dan waktu kereta lagi posisi turun, sistem pengeremannya itu tiba-tiba blong total. Karena melaju makin liar tanpa kendali, kereta ini akhirnya terjun bebas ke dalam jurang. Hari itu, sekitar 200 orang meninggal dunia dan 250 lainnya luka berat. Korbannya sampai dimakamkan dalam satu liang lahat massal dan sekarang ada tugu peringatan untuk mengenang tragedi memilukan ini ya teman-teman. Tragedi Troek. Lanjut ke Tasikmalaya, ada daerah namanya Lembah Troek yang punya julukan ngeri, yaitu zona tengkorak. Julukan ini berawal di tahun 1959 waktu kereta api jurusan Banjar Bandung lagi melewati tanjakan curam. Entah gimana ceritanya, 4 gerbong paling belakang tiba-tiba lepas dari rangkaian utama. Karena posisinya tuh lagi nanjak, otomatis 4 gerbong ini meluncur mundur ke bawah dengan kecepatan tinggi tanpa ada lokomotif yang menahan ya. Kondisinya waktu itu beneran parah banget ya guys. Keretanya tuh lagi overload parah sampai banyak penumpang nekat gelantungan di pintu dan juga jendela. Waktu gerbong itu masuk jurang, awalnya dibilang 92 orang tewas ya teman-teman. Tapi setelah dicek lagi, ternyata korbannya tembus sampai angka 185 jiwa. Saking berdukanya Indonesia, bendera setengah tiang langsung dikibarkan di stasiun Bandung. Dan gak cuma sekali, tapi tragedi Troek seolah menambah jatah lagi di tahun 1995, di mana tepatnya tengah malam pukul 12 lewat 10 subuh. Kali ini korbannya adalah rangkaian gabungan kereta api Galuh dan juga kereta api Kahuripan yang bawa 13 gerbong serta 728 penumpang. Jadi waktu lagi turunan, remnya tuh blong dan kereta meluncur gila-gilaan sampai 110 km per jam. Padahal batas aman di jalur maut itu cuma 50 km per jam loh. Makanya waktu sampai di jembatan Troek, lokomotifnya tuh jelas ya langsung keluar jalur dan nabrak tebing dengan begitu keras. 4 gerbong langsung terlempar dan salah satunya nyemplung ke jurang sedalam 10 meter. Banyak penumpang panik dan nekat lompat keluar, tapi nahas, mereka tuh malah jatuh ke jurang yang gelap gulita. Hasil akhirnya 20 orang meninggal dan 90 orang luka berat, di mana gara-gara insiden ini juga aturan main di jalur selatan pun langsung dirombak total. Sampai sekarang, semua kereta api, mau itu kelas ekonomi sampai eksekutif paling mahal sekalipun, wajib ya berhenti di stasiun Cipendai untuk mengecek rem sebelum lanjut jalan. Tragedi Ratu Jaya 1. Kalau ngomongin tabrakan adu banteng antara kereta yang pertama kali bikin geger se-Indonesia, jawabannya adalah tragedi Ratu Jaya 1 di Depok ya teman-teman. Jadi sekitar jam setengah 8 pagi tanggal 20 September 1968, ada kereta uap Bumel yang lagi asik jalan. Tiba-tiba dari arah berlawanan muncullah kereta cepat diesel BB 200 dong teman-teman. Karena jalurnya itu cuma satu alias single track, tabrakan frontal yang super keras ini nggak bisa dihindarin lagi. Setelah diselidiki, penyebab utamanya pun ternyata cuma karena miskom antar stasiun. Soalnya zaman dulu kan pengaturan perjalanan kereta tuh masih manual banget, dimana bermodalkan telepon antar stasiun untuk kasih kabar jalur aman atau enggak doang loh. Jadi sedikit aja salah paham atau sedikit telat ngangkat telepon, ya nyawa ratusan orang langsung menjadi taruhannya. Tabrakan maut ini pun menelan korban 116 orang tewas, ratusan luka-luka, dan kerugian materi sampai 7,8 juta rupiah. Mungkin sekarang angka itu kelihatan kecil ya, tapi pada tahun 1968, angka itu udah gede banget loh. Tragedi Bintaro 1. Tragedi yang satu ini bukan cuma diingat sama warga Bintaro aja, tapi legenda tragedi kecelakaan kereta di tanggal 19 Oktober 1987 sepertinya diingat sama semua orang Indonesia karena sampai dibikin film sama lagunya juga loh. Jadi ceritanya, di hari Senin pagi yang sibuk itu, mendadak orang yang naik kereta api 220 Patas Merak malah adu banteng sama kereta api 225 lokal Rangkas Bitung di tikungan Pondok Betung ya. Semua ini bermula dari salah koordinasi antara petugas stasiun Sudimara sama Kebayoran yang akhirnya melepas kereta
kereta di jalur yang sama secara bersamaan. Udah gitu, yang bikin makin tragis adalah kondisi keretanya hari itu tuh lagi penuh sesak. Orang-orang pun dulu pada berani duduk di atap gerbong, gelantungan di pintu, dan berdiri di atas kereta. Alhasil, waktu tabrakan terjadi, gerbong-gerbong itu saling tumpang tindih serta ringsek seperti kerupuk yang diinjak. Secara resmi sih, katanya kejadian ini memakan korban sebanyak 139 orang. Tapi banyak sumber lain yang yakin kalau jumlahnya tuh lebih dari 156 jiwa dengan 300 orang luka-luka. Dan sejak kejadian ini, gak ada lagi ya penumpang yang diperbolehkan naik ke atas atap kereta atau bergelantungan di luar kereta. Pokoknya semua tuh harus masuk ke dalam keretanya. Tragedi Ratu Jaya 2. Seperti kutukan yang terulang, 25 tahun setelah kejadian pertama, yaitu tepatnya di tanggal 2 November 1993, Ratu Jaya kembali jadi saksi bisu atas musibah tabrakan frontal. Kali ini pelakunya adalah 2 KRL ekonomi yang ketemu di jalur tunggal antara Depok Lama dan juga Citayam ya teman-teman. Polanya emang ngebosenin ya, karena masa sih di situ-situ lagi? Tapi masalahnya kalau pemerintah nggak nyari solusi lain, ya kejadian mematikan ini emang ada kemungkinan terjadi lagi sih. Waktu itu kejadiannya gara-gara salah paham antara petugas PPKA alias pemimpin perjalanan kereta api, di mana satu KRL diberangkatin dari Depok Lama tanpa ada konfirmasi jelas kalau jalurnya tuh udah kosong atau enggak. Padahal dari arah Citayam ada KRL lain yang lagi melaju kenceng juga ya. Nah, karena lokasinya tuh di tikungan, kedua masinis pun jelas lah ya nggak sempat lihat satu sama lain sampai jaraknya tuh udah terlalu dekat. Dalam hitungan detik, kepala kereta langsung ringsek dan langsung tumpang tindih ke atas, di mana insiden ini menewaskan 20 orang serta bikin lebih dari 100 orang luka-luka. Tragedi Brebes. Hari Natal tahun 2001 yang harusnya tuh damai, malah berubah jadi hari berdarah di Brebes ya guys. Sekitar jam setengah 5 subuh di stasiun Ketanggungan Barat, kereta api Empu Jaya jurusan Senen Lempuyangan tiba-tiba menerobos sinyal masuk yang lagi merah. Kalau jalurnya kosong sih mending ya. Lah ini di jalur 3 ada kereta api gaya baru Malam Selatan yang lagi diem menunggu giliran jalan dong. Mau nggak mau, hantaman keras pun gak terhindarkan. Awalnya masinis Empu Jaya ngaku kalau rem keretanya tuh lagi blong. Tapi waktu dicek langsung sama polisi dan juga teknisi, sistem pengeremannya tuh ternyata normal dan berfungsi 100% kok. Akhirnya diputusin kalau kecelakaan ini murni human error alias kelalaian manusia, di mana total ada 32 orang yang tewas dan 51 penumpang mengalami luka berat. Mirisnya, kedua masinis dari masing-masing kereta akhirnya dijadiin tersangka loh teman-teman. Dari sini kita belajar ya, patuh sama sinyal di dunia kereta api itu harga mati. Tragedi Petarukan. Sabtu dini hari di stasiun Petarukan Pemalang, penumpang kereta api Senja Utama Semarang ceritanya lagi pada pules tidur karena keretanya emang lagi berhenti sesuai jadwal ya. Nah, di saat yang sama, kereta api Argo Bromo Anggrek datang dari belakang. Seharusnya kereta ini nyalip lewat jalur 2 ya. Tapi entah kenapa Argo Bromo malah masuk ke jalur 3 dan langsung nyeruduk bagian belakang Senja Utama dengan kecepatan tinggi. Gila gak sih? Orang yang lagi tidur tadi fix gak punya waktu untuk kabur kan? Aduh, boro-boro kabur. Kepikiran bakal ditabrak dari belakang juga enggak gak sih? Kejadian ini bikin 3 gerbong langsung terguling dan 2 gerbong hancur total menjadi rongsokan ya guys. Hasil investigasi bilang kalau masinis Argo Bromo kemungkinan besar ketiduran waktu lagi bawa kereta dan ditambah lagi ada kelalaian dari petugas stasiun yang gak sigap untuk mantau pergerakan jalur. Tragedi ini memakan 36 korban jiwa. Tapi anehnya ada satu hal aneh bin ajaib di kecelakaan ini loh, yaitu lokomotif Argo Bromo yang nabrak malah hampir gak rusak sama sekali, alias hanya mengalami lampu pecah doang. Padahal lokomotif Senja Utama yang ditabrak tuh lumayan parah karena gerbong-gerbongnya tuh hancur lebur semua. Tragedi Bintaro 2. Sejarah kelam di Bintaro ternyata belum selesai. Cuma berjarak 200 meter dari lokasi tabrakan tahun 1987, tragedi maut kembali terjadi di tanggal 9 Desember 2013. Kejadiannya waktu siang bolong jam 11.15 WIB ya guys. KRL Komuter Line jurusan Serpong Tanah Abang nabrak truk tangki Pertamina yang bawa 24.000 liter bensin. Jadi kronologisnya itu begini ya. Truk yang lagi bawa 24 kilo liter bensin itu nekat nerobos perlintasan Pondok Betung, padahal palang pintunya tuh udah mau tutup. Menurut warga sekitar, palang di situ emang lambat banget nih turunnya, sehingga banyak pengendara mikir masih bisa lewat. Tapi dalam sekejap, truknya ditabrak sama kereta, kemudian terpental 25 meter dan meledak hebat sampai 3 kali.
Gerbong depan yang isinya tuh khusus wanita pun hancur paling parah karena api merambat ke gerbong depan duluan. Di tengah horor itu ada aksi heroik dari teknisi KRL muda bernama Sofyan Hadi yang sempat lari ke belakang untuk nyuruh penumpang pindah gerbong sebelum akhirnya dia balik ke kabin masinis untuk bantu tutup pintu biar api nggak cepet masuk. Sayangnya, Sofyan Hadi gugur bareng masinis Darman dan asisten masinis Agus di kabin itu, di mana totalnya ada 7 orang yang tewas. Dan gara-gara tragedi ini, pemerintah nggak mau lagi ambil resiko dengan mutusin untuk nutup perlintasan maut itu, kemudian diganti sama jalan layang biar nggak ada lagi kendaraan yang nekat motong jalan kereta. Tragedi Cicalengka. Nah, kalau kecelakaan yang ini benar-benar bikin satu Indonesia tuh shock berat guys. Soalnya nggak ada yang nyangka ya kalau di zaman modern ternyata tetap nih bisa aja ada kecelakaan kereta. Jadi bayangin, pagi-pagi jam 6:03 di jalur antara stasiun Harupugur dan juga Cicalengka, kereta api Turangga yang lagi ngebut dari Surabaya menuju Bandung tiba-tiba tabrakan frontal sama KRL Bandung Raya. Jadi dua kereta ini ketemu di satu jalur tunggal yang sama dan saking kerasnya tabrakan mereka malah membuat gerbong-gerbongnya tuh sampai naik ke atas satu sama lain. Berdasarkan investigasi KNKT alias Komite Nasional Keselamatan Transportasi, ternyata penyebabnya teknis banget tapi fatal yaitu gara-gara ada fenomena uncommanded signal. Intinya, sistem elektrik di stasiun mengirim sinyal gaib sendiri tanpa perintah dari petugas. Sistem di stasiun seberang membaca sinyal itu sebagai tanda jalur aman, padahal di rel tuh masih ada kereta yang lagi melaju. Benar-benar error sistem yang gak masuk akal untuk era modern sih sebenarnya. Dan tragedi ini makin parah karena petugas stasiunnya tuh gak ngecek ulang lewat telepon manual untuk mastiin kondisi relnya ya. Akibatnya, 4 petugas kereta api Indonesia gugur saat bertugas, termasuk masinis dan juga asisten masinis yang ada di garda depan, serta ada 37 penumpang mengalami luka-luka. Kejadian ini jadi tamparan keras banget sih buat PT KAI untuk benar-benar nge-audit total sistem persinyalan elektrik mereka biar nggak ada lagi ya sinyal palsu yang menyabut nyawa. Tragedi Bekasi Timur. Dan terakhir, tragedi yang paling baru adalah tragedi Bekasi Timur. Di tanggal 27 April 2026 kemarin, di jam 8:50 ada taksi listrik yang mogok tepat di perlintasan Ampera ya guys. Udah tahu mau ada kereta lewat, taksi hijau ini tetap maksa nerobos dong. Apesnya, sistem mobil listriknya tuh malah ngunci otomatis sehingga bikin mobil itu mati total persis di atas rel. Nah, dari arah stasiun Bekasi ada KRL jurusan Cikarang KA 1452 yang lagi melaju. Masinis KRL sih sebenarnya sempat ngelakuin pengereman darurat ya, tapi karena jaraknya tuh udah nanggung, ya taksi listrik itu tetap tertabrak sampai hancur ringsek. Namun masalah sesungguhnya baru dimulai di sini ya guys. Waktu KRL ini berhenti mendadak untuk evakuasi taksi, posisi gerbong paling belakangnya masih nangkring di jalur utama, belum masuk ke area aman stasiun. Dan gak disangka-sangka di saat yang bersamaan dari arah belakang, yaitu arah yang sama dengan KRL, muncullah kereta api Argo Bromo Anggrek yang lagi melesat kencang menuju Gambir. Disinilah salahnya. Karena sistem komunikasi atau persinyalan yang diduga telat merespons kondisi darurat KRL di depannya, kereta api Argo Bromo Anggrek langsung menghantam bagian belakang KRL 1452 tanpa sempat ngerem lagi. Efek hantamannya pun gila banget dan proses evakuasinya sendiri makan waktu sampai 8 jam karena kondisinya tuh bener-bener saling mengunci antara lokomotif Argo Bromo dan gerbong KRL-nya. Bahkan sampai besokannya pun satu stasiun itu jadi nggak bisa dipakai sama sekali dong. Ya berhubung kejadiannya masih di jam rame, banyak video viral bersebaran layar sehingga teman-teman bisa ngeliat dari berbagai angle juga. Ya bisa dibilang ini sih sejarah baru yang pahit banget ya guys, karena untuk pertama kalinya kereta jarak jauh nabrak KRL di Indonesia. Sampai hari ini korban meninggal dikabarkan menyentuh angka 16 orang dan sekitar 91 orang lainnya mengalami luka-luka. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.